Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah yang ingin selalu dekat, yang membuatnya selalu ingin dekat denganmu. Duh, sampai lupa judulnya. Oke, kita lihat dulu ceritanya seperti apa dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, mungkin ini bukan bacaan kalian. Karena apa? Karena ini adalah general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok ya. Dan energi kartu tarot itu terbolak-balik ya. Bisa terbolak-balik antara energi kalian dengan energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan-bacaan saya juga sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, sehingga pada saat kalian menemukan atau menonton video saya ini, mungkin di sini ada pesan-pesan yang mungkin kalian butuhkan. Oke. Kalau memang ini bukan cerita kalian, bisa ditonton video-video YouTube saya yang lainnya ya. Di sana banyak judul-judul yang mungkin lebih cocok untuk kalian. Oke. Mas. Oke, kita lihat ceritanya dulu. Oke. Bentar, kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Kemudian subscribe YouTube ya. Kemudian juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Oke. Untuk yang berminat untuk personal reading, pembacaan untuk kalian pribadi, bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi ya, video-video YouTube saya di bawahnya ada, tinggal diklik. Untuk mendaftar ya, bukan untuk curhat, tapi untuk mendaftar saja ya. Tidak telepon, chat only, dan semua pembacaan saya berbayar. Semuanya dengan video call ya. Yang jelas saya butuh interaksinya ya, supaya enak, bisa tanya jawab, dan ada 3 macam pilihan yang bisa kalian pilih untuk durasinya, disesuaikan dengan pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Oke. Di sini ada yang namanya energi twin flame ya. Kemudian di sini ada break up. Oke. Mungkin seseorang yang kalian pikirkan ini sudah putus, atau mungkin sedang silent treatment, atau kalian sedang diabaikan, tapi kalian tidak bisa melupakan dia karena energinya twin flame. Jadi ada koneksi secara energinya, itu secara batinnya ada koneksi yang selalu terikat. Oke. Di sini ada ya, kalau ini sama ini ya. Jadi ceritanya itu kalian nggak bisa melepaskan diri lah. Kekuatannya terlalu besar untuk bisa melupakan ya. Koneksinya terlalu kuat seperti itu. Kemudian di sini oke. Di sini sebenarnya perpisahan atau break up atau jeda atau silent treatment, putus komunikasi. Ini adalah tujuannya untuk sama-sama healing ya, untuk bertumbuh menjadi pribadi atau jiwa-jiwa yang lebih dewasa atau lebih baik. Nah, ceritanya seperti itu. Oke. Kemudian lanjut ya. Not showing true feeling. Di sini ada mas ya. Di sini seseorang ini menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Mungkin juga ini bisa kalian ya. Padahal sebelumnya itu dia itu sama kalian enjoying each other ya. Playfulness, ada senang-senang, ada attraction ya, flirting, dating, hooking, third party, ada yang third party, cinta segitiga lagi ya. Ada senang-senang di antara kalian ya, goda-menggoda, happy-happy, ada sensasi-sensasi ya. Goda-menggoda, tunggu-menunggu ya. Sensasi yang asik-asik. Kemudian ada tapi salah satu ya, mungkin yang nggak menampakkan perasaannya secara nyata. Lebih seperti orang pakai topeng. Oke. Kemudian di sini ada karena mungkin break up atau separation atau silent treatment, ada komunikasi yang kurang baik. Mungkin kalian merasa diabaikan ya. Di sini berusaha untuk sebenarnya nurutin. Nggak tahu dia, nggak tahu kalian nurutin apa sih maunya. Saya turutin aja ya. Tapi di sini
cinta itu nggak bisa dipungkiri, terlalu besar. Ya, mungkin juga selalu teringat-ingat sama ciumannya. Di sini cintanya terlalu besar, entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Kalau saya lihat mungkin lebih kepada dia ya, karena ini kan temanya kenapa apa yang membuat dia selalu ingin dekat denganmu ya. Mungkin di sini kalian yang mutusin atau gimana, kalian memutus komunikasi, kalian mengabaikan dia. Mungkin seperti itu ceritanya. Tapi bisa terbolak-balik ya. Oke, kalau ceritanya seperti ini, kita lihat dulu ya. Sosoknya atau mungkin ceritanya lebih dalam ya. Kita lihat dari sini. Oke. Saya kok bingung mau pakai kartu yang mana. Oke. Sosoknya seperti apa? Sosok si dia. Setelah ini kita lihat inisialnya ya. Oke, saya turunkan dulu ya, supaya lebih jelas. Waduh, kelihatan ininya ya. Kalau pakai lighting kelihatan kotornya meja saya ini karena dasarnya hitam. Kena debu sedikit aja kelihatan. Oke. Kita lihat sosoknya ya. Oke. Oh ya, saya juga mau mengingatkan ya, bacaan-bacaan saya ini sifatnya fun reading aja. Anggap saja seperti itu. Lebih menitik beratkan kepada afirmasi positif, pencerahan. Ya, jangan terlalu percaya dan mempergunakan bacaan ini sebagai satu landasan untuk melangkah ya. Tapi anggap saja sebagai salah satu wacana atau masukan untuk pertimbangan, itu nggak apa-apa ya. Dan jangan terlalu percaya sama kartu-kartu ya. Ini hanya kertas, tidak ada yang mistis-mistis ya. Kalau ada yang seperti itu silakan. Suka yang seperti itu berarti bukan di saya, gitu aja. Dan saya memang agak lama dalam shuffle kartunya karena saya tidak ambil langsung tapi menunggu yang lompat ya. Kalau merasa bacaan saya berbelit-belit, saya mohon maaf ya, karena memang beginilah cara saya membacakan kartu tarot. Ngoyo banget, ngocoknya bunda. Iya, karena saya bukan yang pelan-pelan kemudian diambil, enggak. Memang saya sengaja untuk menunggu yang jatuh. Saya minta 1 dikasih 2, oke. Oke, ada sosok feminin, sosok maskulin. Oke. Ada yang dalam rumah tangga, ada. Nih. Ada cerita-cerita komunikasinya kurang bagus ya. Juga kalau dalam rumah tangga memang kalian komunikasinya kurang bagus satu sama lain ya. Ini family room. Family room itu kan ruang keluarga ya. Jadi kalau memang karena salah satu kalau diajak bicara selalu ngeles. Saya lihat seperti itu. Kemudian sosok seseorang maskulin ya, maskulin ini mungkin karena merasa dirinya seorang yang punya power, seseorang yang punya jabatan, mungkin orang yang punya uang ya. Sehingga sebenarnya kalau dalam komunikasi itu nggak mau direndahkan ya. Maunya dihargai, lebih banyak menghindari konflik ya. Dan dia menganggap bahwa aku pun juga nggak apa ya. Saya juga banyak memberikan banyak hal kepada kamu gitu. Nah, atau kepada siapapun ya di antara kalian ini yang energinya seperti ini ya. Orangnya punya duit, maksudnya lebih banyak dominasi soal materi. Oke. Jadi silakan disesuaikan. Oke. Sosoknya lagi ada sosok yang curang. Ya, terkait mungkin kadang-kadang dia bilang kalau dia nggak punya uang. Padahal punya.
Karena apa? Sebenarnya uangnya itu bukan dipergunakan untuk apa ya, tapi untuk keluarganya. Ya, keluarganya yang sangat membutuhkan dan menuntut mungkin. Lu akhirnya mau agak menuntut, bukan sangat menuntut, agak menuntut masalah materi. Mungkin dia tanggung jawabnya memang banyak, nggak hanya kalian ya. Yang dipikirkan soal materi ya, itu banyak ya, dari sudut sini. Dan di sini ada seseorang yang selalu berpersepsi ya. Jadi entah kalian kepada dia, entah dia kepada kalian ya. Tapi di sini memang lebih banyak yang ketarik energi feminin yang tertarik ke sini ya. Sementara energi maskulin itu lebih banyak memikirkan atau apa ya, berpersepsi tentang si feminin ini gitu. Jadi silakan disesuaikan kalian feminin atau maskulin ya. Jadi itu sosok-sosoknya. Kemudian kita lihat ya, apa sih yang membuat dia itu ingin selalu dekat kepada kalian ya. Kalau ceritanya senang-senang sih, kalau ceritanya senang-senang seperti ini, tapi menyembunyikan, berarti seseorang ini adalah seseorang yang sebenarnya selalu ingin dekat sama kalian. Memang sih kadang-kadang hilang-hilangan atau mungkin kalau kalian itu ngambek, kalau kalian itu berdebat sama dia lebih banyak menghindar. Nah, seperti itu. Lebih banyak menghindar. Padahal sebenarnya dia ingin selalu dekat. Ini ada energi-energi seseorang yang sudah nurut, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi sering di bawah tekanan. Mungkin kalian yang menekan, atau justru sebaliknya, yang kalian selalu dituduh atau mungkin ditekan-tekan. Sehingga ada pikiran, ya wes sak karepmu, ya sudah terserah deh. Seperti itu. Padahal dalam hatinya, itu ingin selalu dekat. Tapi kalau yang didekatin itu jutek. Nah, itu loh ceritanya itu seperti itu, ya. Terus kalau masalah uang tadi itu, mungkin pertengkarannya juga masalah uang ya. Ya, masalah uang. Padahal orang ini walaupun memberikan materi atau memberikan apapun tidak sesuai ekspektasi kalian, itu karena dia merasa lebih tahu mana yang membutuhkan ya. Jadi kalau kalian menuntut lebih banyak ya, orang ini jadi bingung, makanya lebih banyak nurutin aja deh. Karena apa? Menghindari konflik. Ya, gitu loh. Oke. Kita lihat lagi. Apa sih yang membuat dia ingin selalu dekat dengan kalian? Loh, lah inisialnya. Tak lihat inisialnya dulu. Inisial ini bisa inisial kalian. Inisial seseorang yang kalian fokuskan. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun. Nama kesayangan, nama panggilan. Oke, cukup ya. Cukup. Masih kelihatan ya di sini ya. Oke. Oke. Oke, ini inisialnya, silakan disesuaikan. Ini hanya tambahan kalau inisial ya. Jangan berpatokan dengan inisial tapi ya, lebih kepada kartunya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk apa sih yang membuat dia ini selalu ingin dekat denganmu ya. Itu ketinggalan satu, oke. Oke. Apa yang membuat dia ingin selalu dekat denganmu?
Oke. 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 Hasrat dan gairah yang besar, hot, panas, the lover. Ini gambarnya telanjang-telanjang, terikat kuat, ada ketergantungan. Tapi lebih kepada yang negatif ya, maksudnya itu ketergantungan bisa secara seksual atau apa, gairah lah. Oke. Kemudian di sini ada menunggu sesuatu yang sudah ditanamkan. Oke, kita lihat di sini. Ada yang namanya, kenapa dia kok ingin selalu dekat sama kalian? Karena dekat sama kalian itu bisa ngirit. Ya opo ya. Jadi gini loh ceritanya itu. Kalian itu mungkin orang yang bisa diandalkan dalam segi finansial, atau sekalipun kalian itu tidak diberi tidak diberi, kalau ini dalam rumah tangga tidak diberi nafkah seumpamanya ya, ini contoh saja, itu kalian tetap bisa jalan kok, kayak kehidupan sehari-hari itu tetap bisa jalan. Nah itu kalau dalam rumah tangga. Kalau dalam hubungan yang di luar rumah tangga, dia tahu kalian itu walaupun tidak diberi banyak itu bisa. Ya, karena apa? Mungkin kalian orang yang mandiri. Mungkin kalian memang orang secara finansialnya itu memang punya gitu ya, kecukupan. Nah, sehingga pada saat mungkin dulunya dia sering kasih, mungkin ya. Kemudian saat ini mungkin dia sedang jatuh gitu ya. Atau mungkin ada banyak yang diberi secara materi seperti ini, sehingga untuk kalian berdua dia lebih menggantungkan kepada kalian. Nah, jadi saat dia nggak punya, kalian itu bisa menutup gitu loh, memenuhi gitu loh, memenuhi apa yang dia inginkan, memenuhi harapan-harapan dia. Mungkin pengen nonton, contoh saja, pas dia nggak punya uang itu bisa gitu loh, kalian yang bayarin gitu loh. Contohnya seperti itu. Oke, sebenarnya dia bingung di sini karena secara banyak hal yang membuat dia sebenarnya ada keinginan untuk meninggalkan, tapi dia bingung mau meninggalkan, tapi sisi materi dia masih ada butuh. Atau mungkin kalian memang orang yang memang dia cintai. Satu lagi itu adalah gairah. Dia selalu teringat sama kalian. Ada satu keterikatan secara gairah. Seperti itu. Makanya selalu ingin dekat. Sudah dapat apa yang namanya keinginan atas gairah ya, mungkin seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya kalau nggak punya uang itu kalian bisa nalangin dulu gitu loh. Nah, itu saya pikir ada cinta yang tulus karena kalian itu sosok yang penuh kasih, yang sosok yang diharapkan. Enggak. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi saya mohon maaf kalau memang kalian berharap bacaan yang apa yang ingin kalian dengar. Mungkin kalau di saya itu saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya benar-benar apa adanya. Walaupun itu pahit harus saya sampaikan, ya. Jadi kalau memang yang dalam situasi dan kondisi seperti ini ya, kita lihat sarannya untuk kalian itu bagaimana. Oke. Kita lihat kartu sarannya ya. Saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ternyata dia ingin dekat karena ini tadi ya. Sarannya apa? Tumben padang-padang, terang-terangan Bunda. Nyoba sekali-sekali ternyata justru silau, saya bilang. Ya. Justru silau. Oh ya, saya baca dulu ininya ya. Zodiak. Tapi sebenarnya zodiak itu cuman sun aja ya. Kalau bahas zodiak dari sun, moon, rising, semuanya ribet nanti panjang. Mending dari sun aja.
Ada cup, once, cupnya 2. Oke, Wheel of Fortune ini lebih kepada kalau nggak salah, oh ya, ini Leo, Aries, Sagittarius, elemennya api. Kalau cup itu lebih kepada Cancer, Pisces, Scorpio. Once ada sword sedikit ya, jadi ada semua sebenarnya, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus ada sebenarnya. Tapi yang lebih dominan adalah cups ya. Kalau pentacle itu tadi memang ada sih, tapi kalau yang di sini nggak ada. Pentacle ada juga, Capricorn, Virgo, Taurus. Oke, semua ada, tapi yang kuat adalah Cancer, Pisces, Scorpio, dan Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya. Kita ambil 2 lagi. Kalian itu dilihat orangnya neriman sih ya. Orangnya neriman. Artinya mau dikasih apa aja itu kalian mau. Karena apa? Kalian tulus. Mau nggak dikasih ya iya gitu. Secara kalian juga mungkin orang yang mandiri ya. Dalam hal keuangan memang sudah settle seperti itu. Kemudian kalian itu memang orangnya apa ya, bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri itu loh. Ya, jadi dia nyantai. Deket sama kalian nggak bingung duit gitu loh. Sekalipun dia pas nggak punya, kalian nggak masalah gitu loh. Oke, kita lihat saran atau pesan alam semesta untuk kalian. Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Ya, mungkin hubungan kalian merasa toksik ya. Oh, dia datang kalau ada maunya aja. Dia kalau ada butuhnya, kalau butuh uang, butuh bantuan, dia kepada saya ya. Ya itu tadi. Karena kalian juga memberikan, kalian juga nerimo gitu loh. Kalian mau gitu loh. Membuka pintu. Kalau kalian menutup pintu, menutup akses, ya dia mungkin mikir lagi. Lah kalian mau kayak kalau orang Jawa itu nyuma enggak noh, mempersilahkan ya. Jadi ya dia ini seneng aja dekat sama kalian, wong enak ya. Jadi sarannya adalah kalau kalian mau ya. Kalau tidak kalau mau memang sama orang ini ya monggo. Tapi kalau memang kalian ingin memutus yang namanya mungkin ini lebih banyak dimanfaatkan atau apa ya. Di sini saatnya kalian itu memurnikan dan detox. Untuk apa? Untuk fisik, kemudian fisik kalian ya mungkin lelah karena mungkin menunggu ya, lelah jiwa, lelah fisik juga ya. Dan untuk menghilangkan ya, memurnikan atau menetralkan energi-energi toksik. Jadi mungkin ini saatnya titik balik kalian untuk bisa mengambil langkah bagaimana untuk diri kalian sendiri itu lebih baik ya. Seperti itu. Unnecessary worries, release the burden of worries by giving them to God for healing. Nah, di sini sarannya adalah healing ya, karena sebenarnya banyak yang sudah tahu ya. Seseorang ini ada sisi-sisi memanfaatkan ya, entah dari kalau secara materi tidak sepenuhnya mungkin ya, tapi secara gairah pun juga tidak menampakkan gitu loh. Karena di sini energinya Mas tidak not showing true feeling, artinya tidak menampakkan apa yang di dalam hatinya, tujuannya gitu loh, maksudnya, niatannya, keinginannya ya, nggak tampak. Tapi ya ini sudah terbuka seperti ini. Di sini sebenarnya sarannya adalah disuruh melepaskan kekhawatiran ya. Kekhawatiran akan segala sesuatunya ya, segala sesuatu kekhawatiran kembalikan kepada Tuhan, bahwa ya perlu diingatkan lagi. Kalian ini diingatkan untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ini semua pun juga rencana Tuhan. Jadi jangan terlalu menyalahkan ya, menyalahkan dia, menyalahkan takdir juga. Tapi sebenarnya kalau kalian mau memahami bahwa apa yang diberikan kalian itu sebenarnya yang terbaik. Walaupun ini sakit semua, karena memang mungkin kalian memandangnya dari sudut pandang yang negatif sehingga sakit.
Kalau kalian menerima, ikhlas, oh ya sudah Kak Popo wis, memang sama Tuhan dikasih gini dulu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau kasih yang baik, yang belum saya tahu, yang belum saya mengerti. Karena apa? Jangan lupa, sepintar-pintarnya manusia itu, kemampuan berpikirnya itu terbatas sayang. Karena memang diciptakan terbatas. Kalau sudah mentok, ya sudah menghadapi satu situasi dan kondisi yang sekiranya itu buntu, sebenarnya harapannya alam semesta itu kembali kepada alam semesta, kembali kepada penciptanya. Mohon pasrah, ikhlas, sabar, ya tawakal. Kalau sudah ikhtiar, sisanya tawakal gitu ya. Dan di sini suruh healing dan mohon petunjuk untuk menyembuhkan, ya mohon untuk diberikan bimbingan, mohon diberikan pencerahan untuk healing, untuk solusi atas permasalahan kalian, termasuk permasalahan jiwa, hati. Kenapa saya selalu melekat? Tolong hapuskanlah, lumpuhkanlah ingatanku. Gak usah minta nyuruh-nyuruh Tuhan seperti itu. Berikanlah yang terbaik dan berikanlah kedamaian hati, ya kan? Seperti itu, ketenangan jiwa. Itu aja, gak usah nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan lu lebih tahu, gitu loh ya. Jadi di sini pesannya adalah ini saatnya healing. Healing gak just. Kalau orang sekarang kan healing itu ngelencer, nongki ya. Bukan rek. Healing itu menyembuhkan luka batin, kekecewaan, mempositifkan apa? Mindset hati. Dengan apa? Dengan belajar apa ya? Menggali, review lagi. Makanya kalau di muslim ya, umat muslim biasanya Ikro itu bukan hanya baca tok. Nah, baca gini bukan, membaca kehidupan, membaca yang apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ngono lho rek. Oke? Increase support, your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance of help and opportunities. Nah, ini jelas sekali pesan alam semesta. Gerbang ini seperti dibuka sebenarnya. Jadi terserah kalian mau masuk, melangkah maju atau tidak, gitu loh. Ya, ini ada wacana juga Lion Gate ya, ada gate yang terbuka untuk ini soal sains ya, astrologi, tapi saya nggak mendalami. Yang jelas ini di sini pun juga terbaca seperti gini, gerbang yang dibuka, saatnya kalian itu healing, saatnya kalian awakening, bangkit. Jiwanya bangkit. Kalau kalian lolos ini, ya, gate ini dibuka, kalian masuk untuk menjadi lebih baik, aman, insya Allah, ya. Tapi kalau kalian nggak bisa melewati gate ini ya, gerbang ini, emosional, bapernya tambah nemen, halunya tambah nemen, terpuruknya tambah nemen hati, lebih kepada hati, jiwa, seperti itu. Oke, kalau memang itu pilihannya antara tetap berada di berkutat di hati yang galau gulana, gundah gulana ya, apa itu namanya, gelisah, terpuruk. Karena sebenarnya nggak ada yang bisa menolong kalian loh, ya harus kalian sendiri yang berusaha untuk bangkit. Dengan apa? Dengan mohon kekuatan Tuhan, alam semesta, ya. Jadi kalau kalian mau pilihan itu dua kok. Saya mau dua-duanya yoga isore, jenengi pilihan pilih salah satu, bukan ABC pilih semua benar, enggak. Pilihan itu dua. Baik dan buruk, maju atau mundur. Nah, kalau dalam hal ini, maju atau mundur? Maju, mundur, terserah. Jadi kalau kalian mau mundur artinya kalian tetap berada di gini-gini terus, ya mundur. Jelas semuanya sudah maju, kalian ketinggalan kok. Ya, bukan hanya stuck tapi mundur. Semakin gelisah. Tapi kalau maju, walaupun masuk gate itu tadi yang saya bilang, pintu itu agak susah. Ya, kalau kalian merasa sudah susah, belum memulai, ya wis, terserah. Maka dibutuhkan satu kekuatan mungkin ya. Kekuatannya minta sama Tuhan. Untuk diberikan kekuatan bisa melewati dan kemudian menjadi lebih baik. Kalau kita itu sudah jadi pribadi yang lebih positif, jiwanya terbangkitkan, awakening. Tuhan itu mau kasih yang baik-baik, berarti kalian sudah siap, ya. Terutama kalau kalian yang mau memahami, ya. Coba review lagi. Kalau kita nggak pernah dibuat susah, ya, mungkin ini kondisinya nggak menyenangkan ya. Kalian nggak akan pernah bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Mungkin kalian menganggap situasi diperhatikan orang itu biasa. Ya. Kemudian tidak dimanfaatkan itu biasa. Ya.
Jadi kan rasa syukurnya kan berkurang, kurang gitu loh, rendah gitu loh. Level syukurnya itu rendah. Kalau nggak kalian diberi yang seperti ini, atau mungkin kondisi yang nggak nyaman, kalian nggak akan bisa merasakan kenikmatan bagaimana dibahagiakan seseorang, bagaimana yang namanya tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Ya. Sehingga kalau kalian itu mendapatkan perhatian dari seseorang, akhirnya kalian itu merasa bersyukur gitu. Kalau nggak seperti itu, diposisikan kalian biasa aja. Nah itu loh, kadang-kadang Tuhan itu cemburu. Tuhan itu masa sih sama makhluk ciptaanku dia bisa baper, dia bisa bergantung, dia sesama ciptaanku bisa saling mencintai, aku dilupakan. Nah itu loh Rek, paham tak? Paham nggak maksud saya? Jadi gitu ya. Jangan terlalu bersedih teman kalau yang merasa dirinya dimanfaatkan. Yaitu tadi kalian yang memang mempersilahkan orang memanfaatkan kalian. Karena apa? Sebenarnya harga diri, ya, penghargaan itu dari diri kita kok. Ya, bukan dari orang lain, ya. Batasan-batasan juga dari kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hargai jiwa kalian, hidup kalian, waktu kalian, mumpung masih bisa. Ya, karena tidak ada orang lain yang bisa menghargai kalian kalau kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Ya, seumpamanya ya, contoh ya, dibuat gairahan gelem, ya mau, ya. Mungkinlah sama-sama suka. Tapi kesannya gimana gitu loh ya. Saya kok mau bilang gampangan kok yo gimana, nggak enak gitu. Tapi paham kan maksud saya. Ya jangan mau, intinya kan seperti itu. Buatlah diri kalian itu berharga. Bukan untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Jadi orang mau macam-macam itu loh masih mikir. Karena apa? Kalian punya harga, punya nilai. Gitu loh. Paham yo. Oke, jadi itu bacaan saya kali ini. Semoga bisa diterima. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau bacaan saya kali ini tuh nggak menyenangkan ya. Ada yang salah, saya mohon maaf. Diambil yang positif ya teman-teman. Yang nggak bagus, anggap saja bukan bacaan untuk kalian ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kalau ini nggak resonate silahkan nonton video-video saya yang sudah saya upload di YouTube. Versi lengkapnya, karena yang di TikTok itu potongan-potongan aja, cuplikan-cuplikan aja. Oke? Mungkin di sana ada judul-judul yang memang lebih cocok untuk kalian. Situasi, kondisinya, ceritanya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga sehat semuanya. Amin.